Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga Anda dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Kali ini kita sudah bersama narasumber yang terbilang saya mengenal beliau itu sudah 18 tahun yang lalu sebagai budayawan, sebagai konseptor, sebagai praktisi IT, kemudian juga saya kenal beliau sebagai pengusaha. Nah, sekarang saya mengenal beliau sebagai pelopor dari ekonomi kreatif di Banten. Kali ini, sahabat mungkin juga mengenal beliau. Sudah bersama kita, Pak Andi Suhut. Siap, Pak Iksan. Apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana identitas Banten. Apakah representasi dari identitas Banten? Tentu saja kita akan bincang tentang budaya, kemudian adat istiadat, juga simbol-simbol yang menjadi budaya di Banten. Persoalannya adalah, apakah Baduy menjadi representasi dari budaya Banten, Tangerang, atau Pandeglang, atau Kota Serang? Kita coba langsung berbincang dengan Pak Andi Suhut untuk menjajaki persoalan ini. Gimana komentarnya, Pak Andi? Ya, jadi selama ini kita resah dengan satu hal, Pak Iksan, terutama para pelaku ekonomi kreatif, kemudian juga para budayawan terkait dengan soal identitas Banten itu apa sih sebenarnya? Kalau provinsi lain seperti kita tahu di buku pelajaran, di rujukan-rujukan di internet itu kan jelas. Oh, pakaian adat daerah ini tuh ini. Oh, rumah adatnya itu ini. Tari-tariannya itu ini. Atau senjata khasnya itu ini. Nah, Banten kita boleh cek kalau kita searching di Google atau referensi lain ya. Soal itu masih bias. Masih banyak versi. Artinya setelah saya telusuri ternyata memang pemerintah itu lambat menentukan. Kalau boleh dibilang hingga saat ini belum ada perda yang menentukan soal itu. Karena salah satu hal yang penting dalam penetapan itu juga adalah keputusan pemerintah. Daerah lain dilindungi. Jadi kalau misalnya memutuskan rumahnya seperti ini, rumah adatnya seperti ini, itu ada perlindungan hukumnya bahwa ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kemudian akan jadi rujukan tuh, termasuk para pelaku ekonomi kreatif dalam berkarya untuk ciri khas daerahnya apa sih. Kemudian juga bikin banyak hal lah sebetulnya akhirnya yang akan menjadi ini menjadi sumber referensi utama gitu. Ya. Maksudnya terlambat gimana sih, Pak Andi? Ya, kalau boleh dibilang dibanding provinsi lain ya. Bolehlah kita. Artinya sudah ada ketetapan tentang provinsi lain sudah. Jika dianggap terlambat, artinya sudah ada di Banten sendiri. Oh, belum ada. Justru hingga saat ini belum itu 24 tahun kita berdiri. Ini apalagi ya Oktober besok ya 24 tahun. Itu belum ada ketetapan soal itu. Jadi maksud saya ini harus menjadi concern semua ini soal ini nih, dan banyak yang memang tidak menyadari soal ini gitu. Kalau nggak salah di beberapa perayaan 17 Agustus ya Jokowi memakai baju adat Baduy. Nah, iya. Kemudian ada juga batik Banten. Ya. Gimana tuh? Ya itu tadi saya bilang, kita bingung menentukan ini bukan sih. Mungkin kalau untuk beberapa masyarakat, terutama masyarakat selatan, identitas Baduy dekat dengan mereka, ya tidak ada masalah. Tapi begitu masyarakat utara, masyarakat Banten yang di utara itu kan jadi, saya mah bukan orang Baduy, saya mah orang Banten gitu loh. Artinya ini harus apapun ya, saya tidak menyebut bahwa harus Baduy, harus ini enggak. Apapun ada sebuah rumusan yang kemudian ditetapkan. Ini harus dirumuskan nih, karena daerah lain pun tentunya tidak hanya satu
jenis rumah adat, banyak pasti di wilayah mereka juga. Tetapi mereka punya keputusan, ini loh yang mewakili identitas provinsi kita. Ini loh yang mewakili identitas rumah adat, kemudian baju adat dan lain sebagainya. Gitu. Pak Andi nggak setuju kalau Baduy jadi representasi budaya? Saya kurang, kalau secara pribadi, saya bukan berarti tidak mencintai Baduy, tapi bagi saya kurang merepresentasikan dari masyarakat Banten pada umumnya. Gitu. Nah, ketiadaan identitas budaya Banten itu, menurut Pak Andi kenapa? Ya mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain ya, terlalu sibuk dengan persoalan-persoalan yang memang menjadi prioritas mungkin oleh pemerintah. Tetapi kalau saya sih berpikir jangan-jangan memang kesemrawutan yang ada di Banten ini, kondisi Banten saat ini itu berawal dari situ. Berawal dari kita lupa menentukan identitas daerah kita sendiri. Ini bisa nggak kalau saya bilang Banten tanpa identitas? Kalau saya lebih tepatnya mungkin krisis identitas, karena identitasnya ada, cuma tidak ini. Krisis ini terjadi begini Pak Iksan misalnya. Ada kawan saya yang menelpon belum lama, beberapa hari yang lalu, dia akan membangun saya entah apa tempat wisata atau bagaimana yang diminta oleh investor untuk membangun di Banten. Placemaking kalau kita sebut. Jadi saat dia diminta, dia bukan orang Banten kan, dia orang luar. Nah, dia mulai riset soal Banten ini benang merahnya apa ya. Nah itu 3 hari katanya nggak ketemu Pak Iksan. Beda dengan dia sering membangun placemaking di seluruh Indonesia, artinya tempat-tempat creative hub atau tempat wisata atau apapun itu. Nah, dia sering menjadi konsultannya. Kalau daerah lain dia mudah mencarinya, ketemu. Oh ini benang merah ini, berarti nanti akan saya buka struktur bangunannya seperti ini, arsitekturnya seperti ini, kemudian ruang-ruangnya seperti ini. Dia udah punya bayangan. Begitu dia mencari Banten, dia kesulitan. Nah itu fakta. Belum lama, beberapa hari yang lalu. Kemudian juga saat teman-teman misalnya berkumpul di perhelatan nasional dengan daerah-daerah lain, itu juga mengalami kebingungan yang sama. Identitasnya apa ya kita ya, gitu. Kalau di Banten lama nggak ada artefak-artefak yang bisa meresep. Nah itu kan bukan domain saya sebetulnya. Artinya banyak ahli sejarah, banyak ahli antropologi yang bisa mengulas soal itu, yang kemudian ternyata ini nih rujukannya jelas, kemudian juga disepakati oleh semua dan diputuskan. Jadi bukan domain saya untuk menentukan itu sebetulnya, tetapi kita butuh identitas atau wujud atau visual dari identitas orang Banten. Kalau dari pemerintah, kemudian budayawan yang ada di Banten, itu tidak ada. Kalau saya rasa gini, diskusi-diskusi ini sebetulnya sudah sering sekali terjadi dan memang menguap begitu saja, nggak pernah ada hasil. Nah, kalau mungkin saya berpikir mesti ada sebuah gerakan atau kerja-kerja kolektif dari semua stakeholder, dari mulai pemerintah, komunitas, akademisi, kemudian para ahli untuk merumuskan soal identitas ini. Itu yang menjadi penting. Makanya momentum 24 tahun ini ya sudah cukup lah kita mengurusi hal-hal lain, dan soal identitas ini harus kembali lagi menjadi prioritas utama kalau bagi saya. Karena saat kita berkomunikasi dengan provinsi lain, dengan daerah lain, bahkan ke dunia internasional, itu kan kita harus punya wujud yang jelas, harus punya identitas yang jelas. Dan memiliki narasi. Jadi tidak hanya bajunya ditetapkan begini, tapi narasinya apa kan enggak. Tapi harus ada sebuah narasi yang kuat bahwa itu diputuskan ini tuh kenapa gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah edukasi yang baik bagi masyarakat untuk membangun kecintaan terhadap Banten, untuk juga menambah kekayaan bangsa ini, sebetulnya begitu. Nah, menjelang pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota di 8 kabupaten kota di Banten, Andi melihat ada yang concern untuk mencoba masuk pada area isu itu? Belum. Kalau saya pribadi belum ya. Walaupun saya belum mengulas semua, tapi dari jargon, kemudian jadi lewat di medsos itu, belum pernah ada yang mengangkat soal ini, soal identitas. Dan mungkin juga karena alasan ini kurang seksi sepertinya buat masyarakat.
Tapi ini harusnya menjadi hal yang penting untuk memutuskan ini. Karena begini Pak Ihsan, mungkin urusan ini kenapa tidak dimasukkan dalam visi misi atau bagaimana? Mungkin tidak, apa ya, kalau diputuskan oleh kepala daerah sendirian saya tidak mungkin. Ini harus bagaimana orang yang memang punya semangat untuk melakukan ini secara kolektif. Baru ini bisa diputuskan. Nah, artinya apa sih tanpa identitas budaya yang jelas? Ya. Nah, itu dia. Jadi saya bilang tadi seperti yang saya sampaikan, krisis identitas. Kita mau berlaku seperti apa? Kita mau sebagai orang Banten tuh harus bagaimana gitu. Kalau representasi Islam nggak cukup? Mungkin bisa, mungkin bisa. Kalau kita tarik dari masa Kesultanan Banten itu mungkin bisa, karena namanya kan wilayah Banten saja sangat relevan dengan masa Kesultanan Banten, kan wilayahnya juga memang hampir mirip-mirip lah, walaupun tidak sama persis dengan wilayah administrasi yang sekarang, tapi Banten itu kan orang kenal Kesultanan Banten, bahkan termasuk senusantara, bahkan kan tidak ada yang tidak mengenal Kesultanan Banten. Nah itu bisa ditarik sebetulnya referensinya dari situ. Artinya ini tinggal kerja-kerja teman-teman yang mendalami sejarah lah, mengulas soal ini. Nah, kalau tidak ada identitas yang jelas, Oke. bangunannya seperti apa, ornamen budayanya seperti apa, apa yang terjadi di Taman Mini, Pandi? Nah ini pengalaman saya pribadi saat saya berkunjung ke Anjungan Banten di Taman Mini. Mungkin banyak teman-teman yang orang Banten belum pernah nih datang ke sana. Jadi ada Anjungan Banten di Taman Mini itu yang bentuknya menurut saya malah jadi lucu ya, karena menurut pengakuan orang-orang yang menunggu di sana, petugas di sana, banyak sekali orang yang justru datang ke Anjungan Banten itu untuk sholat karena dikiranya masjid. Jadi ada menara di depan Menara Banten di depan Anjungan Banten itu, di depan rumahnya itu. Nah ini kan ya nggak salah sebetulnya, cuma kalau kita lihat Anjungan yang lain itu representasi dari rumah atau representasi dari tempat tinggalnya masyarakat di sana. Kayak Rumah Gadang, memang di Padang kita temukan banyak orang-orang. Kalau Menara Banten kan cuma satu. Dan tidak setiap rumah di Banten nih ada Menara Bantennya kan. Nah itu jadi aneh kan, jadi apa ya, lucu kalau boleh dibilang. Nggak salah, tapi ya apa ya, jadi ikon malah yang ditempel, bukan identitas gitu. Nah, kalau masuk lebih dalam pada persoalan krisis budaya, Oke. Artinya kan nggak ada karakter. Bisa dibilang seperti itu. Kemudian tidak ada filosofis yang mendasari. Ya, kemudian juga soal bagaimana mencintai tanah ini, bagaimana kita berbuat untuk Banten, bagaimana teman-teman itu bisa bangga terhadap Banten. Nah ini kan dasarnya itu dari identitas dulu, gitu. Ya. Bagaimana orang Tangerang lebih suka diakui sebagai orang Jakarta misalnya. Itu kan karena identitas Bantennya tidak membuat mereka bangga gitu. Karena tidak ada itu. Gitu. Artinya, nah ini kaitannya dengan soal ekonomi kreatif, keresahan di teman-teman pelaku itu ini sudah lama terjadi. Bagaimana saat mereka diminta untuk mendesain karakter khas Banten, mendesain atau membuat audio tema, misalnya membuat lagu dengan kolaborasi musik khas tradisional Banten dan lain sebagainya, ini kesulitan. Karena masih sangat heterogen, bukan tanpa identitas ya, cuma identitasnya itu tidak mewakili satu wilayah gitu. Jadi mungkin kalau orang Pandeglang ada punya identitas sendiri, Lebak ada sendiri, Serang ada sendiri. Nah, yang repot kan Tangerang ini kan yang akhirnya merasa tidak menjadi bagian dari Banten. Bagaimana dengan identitas Jawara, Pandi? Nah, soal Jawara begini. Soal Jawara. Jadi saya sebetulnya orang yang kurang suka bahwa Banten punya dilabeli sebagai Jawara, saya kurang suka. Karena kalau kita runut ya sebetulnya dari sejarah itu, Jawara itu sebetulnya kan pasukan di Kesultanan yang memang diandalkan lah. Artinya bukan representasi dari Kesultanan yang sangat marwahnya luar biasa gitu. Bagaimana hingga saat ini
orang Banten tuh bukan ditakuti loh, tapi disegani. Mhm. Mungkin ini dialami oleh teman-teman orang Banten. Dimanapun kita datang ke suatu wilayah, satu daerah, kemudian ada waktu sholat, orang Banten tuh pasti disuruh jadi imam, Mhm. diminta jadi imam. Walaupun ya segeblek-gebleknya orang Banten lah. Atau saat mimpin doa, wih dari Banten aja. Ini fakta yang hingga hari ini terjadi. Artinya kita disegani, Pak Iksan. Nah, kalau berkaitan dengan soal jawara tadi itu kan orang yang ya itu tadi ya, walaupun sekarang definisinya mulai dikembangkan lah bahwa jawara itu begini. Tetapi saya apa ya, rasanya kurang suka gitu. Iya. Kesultanan Banten itu satu-satunya kerajaan di Nusantara yang dibangun oleh wali Sunan Gunung Jati saat itu. Artinya karisma, kemudian marwahnya luar biasa. Tidak sekedar jawara ya, mohon maaf maksud saya. Jadi saya nggak suka banget. Dan seingat saya sih memang bahasa jawara itu digaungkan itu di tahun 90-an lah. 80-90-an tuh jawara, bahasa istilah jawara itu. Sebelumnya nggak pernah ada. Setahu saya zaman saya kecil nggak ada. Iya. Nah, ini statement Pak Andi menarik, sahabat. Jika dibilang krisis Iya, budaya, krisis identitas. krisis identitas, bagaimana dengan muatan lokal yang jadi materi pendidikan di sekolah dasar, menengah, atas? Ya, itu maksud saya. Ada beberapa buku yang saya pernah temukan. Itu beda Pak Iksan rujukannya. Yang ini menentukan ini, yang ini menentukan ini berdasarkan referensi dari Google. Bukan rujukan akademis gitu loh. Bisa dicontohkan buku apa, Pak? Saya lupa. Buku pelajaran untuk anak sekolah, Rumah Adat Banten, Pakaian Adat Banten, itu beda-beda. Tiap buku penerbit itu beda, Pak Iksan. Saya lupa bukunya, tapi pernah saya lihat bahwa tidak ada kesamaan pendapat soal itu. Karena itu tadi, belum ada ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah. Sama halnya dengan contoh ilustrasi soal pahlawan. Sultan Ageng Tirtayasa hingga saat ini belum ditetapkan ilustrasinya seperti apa. Bukan foto ya, ilustrasi. Kalau ilustrasi mungkin akrab lah teman-teman di sini, siapapun masa SD, SMP, SMA, selalu di kelasnya itu ada lukisan pahlawan. R.A. Kartini, Imam Bonjol. Bukannya sudah ada foto? Belum ada ditetapkan, Pak Iksan. Bahkan universitas terbesar aja pernah salah naruhnya, malah Sultan Agung Mataram yang ditaruh. Dan itu kesalahan itu terjadi berulang-ulang. Karena tidak ada itu, tidak ada kajian, kemudian penetapan. Di kita tuh kan ya kurang aware lah soal-soal itu, padahal itu penting. Kalau saya lihat ilustrasi-ilustrasi yang lain, pahlawan begitu ditetapkan pahlawan, ditetapkan juga bahwa ilustrasinya itu seperti ini. Gitu. Siapa yang paling bertanggung jawab ini? Kita semua. Kita semua. Karena ini saya bilang tadi, ini harus menjadi gerakan kolektif. Salah satunya saya diundang podcast hari ini juga kan sebetulnya ingin menyuarakan lebih banyak agar menularkan cara berpikir lah. Agar semua juga menyadari, oh iya ya belum ada. Ayo, kalau memang itu menggugah, ayo kita lakukan kerja bareng untuk mendorong, terutama pemerintah, melakukan langkah-langkah tersebut. Dan nggak sulit sih, saya rasa langkahnya tinggal FGD, kumpulkan, begitu kajiannya ada, kemudian ditetapkan buat naskah akademik. Perasaan kemarin Pak Andi pernah hadir ya di expose tentang Raperda Budaya Banten. Oh iya, saya pernah hadir ya. Itu belum sepertinya belum, nah itu bisa menjadi landasan, tetapi dari apa yang dituangkan dalam Raperda itu memang tidak menyentuh soal ini. Tidak menyentuh, hanya menyentuh soal giat-giat, kegiatan-kegiatan, kemudian perlindungan karya dan lain sebagainya. Tetapi kalau soal penetapan ini enggak. Lebih banyak pada listing. Iya, betul. Lebih banyak pada keberpihakan. Tapi belum menentukan. Belum menentukan. Lupa, sebetulnya harusnya identitasnya dulu ada, gitu loh. Nah ini terlupa nih sebetulnya kebalik-balik jadinya. Nah, harapan Pak Andi untuk menemukan identitas ini, kerja-kerja seperti apa yang dibutuhkan? Ya kerja kolektif bareng-bareng lah dari semua stakeholder, apakah masyarakat, kemudian juga legislatif, eksekutif, pengusaha kalau bisa, akademisi yang terpenting, ini semuanya duduk bareng.
Dan mungkin inisiasi ini ya lebih tepat dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Makanya saya tidak mau kehilangan momen juga kalau memang ini menjadi sebuah ada pergantian kepemimpinan menjelang sebentar lagi nih. Pemimpin yang baru tuh harus menjadikan ini sebagai prioritas utama dulu sebelum melakukan langkah-langkah pembangunan yang lain. Agar terarah, kemudian juga identitas kita jelas. Nah, ini berhubungan juga dengan soal identitas kota larinya. Pada saat landmark, pemerintah melakukan pembangunan landmark identitas kota, ini kan jadi bias juga, bahkan nggak ada wujud yang jelas. Beda kalau kita datang, contoh misalnya ke Jogja, saat kita berfoto dimanapun dengan latar belakang apapun, orang mengenali itu di Jogja. Di Lombok misalnya, orang mengenali. Nah, di Banten ini kan nggak dikenali tuh, nggak ada identitas khusus gitu. Golf nggak? Ya mungkin kalau memang itu golok mau dijadikan sebagai sebuah aset budaya yang kemudian ditetapkan menjadi ciri khasnya Banten, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena gini, bagi kami orang kreatif, apakah itu idenya dari golok, idenya dari apapun, itu bisa jadi sebuah karya, bisa jadi sebuah karya yang punya identitas kuat terhadap daerahnya. Banyak hal bisa kita jadikan, nggak mesti jadi serem. Bagaimana kita bisa berharap dengan calon-calon pemimpin baru ketika mereka juga tidak menyentuh persoalan ini dalam mungkin ya menitipkan banyak menyuarakan kepada mereka siapapun nanti yang terpilih ini harus dijadikan agenda utama. Paling mendorong itu kita bisanya, dan tidak hanya oleh saya atau yang lain juga ikut mendorong, mengingatkan. Karena saya rasa keresahan ini juga tidak dialami oleh cuma kami aja pelaku aircraft, tapi juga pasti pelaku budaya yang lain juga mengalami keresahan yang sama, gitu. Akhirnya kan jadi soal-soal pembangunan ini juga ada dampaknya. Dampaknya itu tadi identitas, arahnya mau kemana, apa yang mau dibesarkan. Gitu. Seperti misalnya kemarin saya dapat cerita soal Kalongan yang menjadi kota batik, bahkan menjadi kota kreatif dunia, kota batik. Semua arah pembangunannya dari mulai kebutuhan, produksi, investor-investor itu datang, cat, serat benang, dan lain sebagainya. Artinya punya arah yang jelas, punya navigasi yang jelas pembangunan di wilayah tersebut. Kalau memang dia sudah punya identitas yang kuat. Gitu. Dan tidak ada batik di Banten, Pak dia? Setahu saya, kalau di masa lalu tidak ada. Mungkin masa sekarang ada. Masa lalu nggak ada, setahu saya. Dari catatan-catatan sejarah atau buku-buku yang pernah saya baca, belum pernah ada catatan orang Banten membatik. Gitu. Nah, kemudian ketika krisis identitas ini terjadi, dampak dari generasi muda seperti apa nanti, Pak? Nah, ini soal kebanggaan, soal kecintaan, dan soal wawasan kebangsaan mereka, atau apa ya, saat mereka ingin berkarya, saat mereka ingin mencintai Banten, ini nggak ada arah yang jelas. Jadi kalau untuk generasi muda ini penting, karena begitu mereka cinta terhadap daerahnya, dia akan berusaha untuk membangun sesuatu yang lebih baik untuk daerahnya. Kalau memang identitas itu sudah jelas. Ada hubungannya dengan ketiadaan karakter budaya di Banten terhadap perilaku koruptif yang masif? Mungkin bisa jadi itu. Yang saya bilang tadi, kalau kita tidak punya rasa cinta, tidak punya rasa semacam kebanggaan, itu kan kita akan sembarangan melakukan hal itu. Berbuat itu akan berpengaruh terhadap perbuatan kita. Contoh begini, kalau kita misalnya datang ke tempat yang penuh sampah, datang ke tempat yang nggak jelas, berantakan, perilaku kita juga akan mempengaruhi. Buang sampah, yang lain buang sampah. Tapi saat kita datang ke tempat yang bersih, atau seperti ini ruang ber-AC, nggak mungkin saya bakar rokok misalnya, nggak mungkin saya buang sampah sembarangan. Saya akan kumpulkan sampah itu, karena nggak enak, ini ruangan bersih. Nah, berhubungan dengan soal itu, Pak Iksan. Jadi begitu kita bangga, begitu kita cinta, perilaku kita juga akan menentukan. Termasuk soal yang tadi Pak Iksan sebutkan, perilaku koruptif. Jangan-jangan dari soal-soal seperti itu.
akhirnya. Kalau pagar DPRD Provinsi Banten itu sudah. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat pribadi loh, subjektif. Saya mengapresiasi justru. Pertama, ini out of the box. Pertama kali mungkin di Banten ada bangunan megah dengan pagar mengambil dari rujukan sejarah. Yang seperti kita tahu itu kan gerbang Kenari ya. Bahkan ada orang katanya bilangnya itu kuburan. Bukan, kalau menurut saya enggak. Kenari memang sebelum itu jadi makam. Itu dulunya kan kerajaan, pusat kerajaan Banten. Itu kan Sultan Banten keempat ya. Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Abu Muhammad, dan Abu Mafakhir. Dan kalau saya baca di buku sejarah juga bahwa pertama kali tata pemerintahan dibuat untuk Kesultanan Banten itu di Kenari. Di masa Sultan Abu Mafakhir, berarti kakeknya Sultan Ageng Tirtayasa ya. Di masa itu justru memang momen penting. Jadi kalau filosofinya diterapkan di gedung DPRD, menurut saya tepat banget. Gitu. Tepat banget, karena itu asli, arsitektur asli yang dibuat oleh orang Banten, masyarakat Kenari waktu itu ya. Beda dengan Kahibon kan, Masjid Banten aja sebetulnya kan ada arsitekturnya orang dari Inggris apa Belanda gitu, saya lupa. Kemudian juga Kahibon juga sama, sudah ada campur tangan dari bangsa asing, tapi kalau yang otentik justru Kenari. Nah, saya juga dengar Pak Andi tengah mengawal mempertahankan simbol kesultanan dengan penerus Kesultanan Banten yang ada sekarang. Ya, betul. Sultan yang sekarang itu Sultan Bambang Wisanggeni. Ya. Tapi itu mungkin satu podcast lagi, Pak Iksan. Panjang kalau bicara soal itu. Tapi Pak Andi setuju memang harus ada. Ya, itu sebetulnya bagian dari apa ya? Bagian dari kami, saya orang Banten dan banyak sekali orang-orang yang lain mendambakan sebuah sosok yang memang bisa menjadi jawaban terhadap keresahan soal identitas tadi. Gitu loh. Bahwa ada masa kejayaan Banten ini di masa kesultanan gitu loh. Bahwa ada masa yang memang kita ini dipandang, kita ini disegani oleh kesultanan dan kerajaan yang lain, termasuk juga dari Turki dan dari Timur Tengah, termasuk juga Eropa. Nah, kenapa nggak ngambil itu sebagai identitas utuh orang Banten, kesultanan? Itu hanya pendapat subjektif tentunya. Saya akan menghargai apapun kalau memang pemerintah Banten memutuskan sebuah identitas visualnya seperti apa. Iya. Kalau kita bicara identitas Pemprov, Oke. Iman dan takwa. Ya, itu kebetulan saya yang bikin logonya. Itu belum cukup, Pak? Ya itu kan sebetulnya jargon kalau itu. Tagline. Saya rasa sudah nggak ada masalah lah kalau saya dengan soal itu. Itu kan jargon tagline. Nah, puzzle seperti itu tuh bisa menjadi sebuah rujukan. Dari Iman Takwa, Kesultanan Banten. Nah, puzzle itu dikumpulkan. Nah, akhirnya ada wujud. Itu salah satu rujukan lah bisa dibuat. Karena saya yakin para pendiri Banten juga memperhitungkan banyak soal itu, jargon itu. Jadi saya tidak mau menyenggol-nyenggol soal itu. Saya setuju sajalah mengamini. Tapi implementasinya gimana, Pak? Itu tadi, soal implementasi kembali ke karena kita krisis identitas. Begitu kita krisis identitas, ya perilaku juga akan mempengaruhi. Yang dimaksud krisis identitas itu apa sih yang dirusak, Pak? Bukan dirusak, Pak Iksan. Jadi atau apa yang kemudian distorsi dari krisis itu dalam konteks kejiwaan orang Banten? Perilaku tentunya, Pak Iksan. Kebanggaan terhadap Bantennya, kecintaan terhadap Bantennya ini enggak bulat. Nah, budaya mana yang banyak mempengaruhi ketika identitas ini masih mengalami krisis? Mungkin begini, kalau kita tarik dari catatan sejarah, Banten ini kan wilayah yang memang sangat heterogen. Karena kita adalah pelabuhan internasional waktu itu di masanya, dan dikunjungi dari banyak bangsa. Terutama bangsa, agama, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Semuanya datang ke Banten. Banyak sekali orang-orang. Ada etnis, semua ada di sini. Nah,
kondisi itu kemudian membentuk karakter masyarakat Banten asli yang kalau menurut saya, penilaian saya adalah toleran, afirmatif, menerima, tapi kalau diganggu, nah itu kita punya benteng yang kuat. Jadi kita sangat mentolerir ke sangat inilah egaliter lah untuk urusan-urusan seperti itu. Karena biasa kita bertemu dengan bangsa-bangsa lain mungkin karakter itu. Tapi kita punya ketegasan, punya kepribadian yang tegas. Kalau diganggu, kalau diintervensi, kalau lu masuk ke urusan gue, nggak ada urusan gitu loh. Itulah kenapa mungkin alasan para kolonial untuk menghancurkan kemudian membuang sultannya ke Surabaya. Karena kalau nggak bisa dinego lah kasarnya begitu Pak Iksan. Iya, iya. Pertanyaan terakhir Pandi di ujung waktu. Pandi melihat peran dan keberadaan ulama menjadi salah satu representasi dari budaya Banten nggak? Ya, saya meyakini itu. Karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa satu-satunya kerajaan di Nusantara yang dibangun oleh waliullah adalah Kesultanan Banten. Oke, nah karakter itu yang kemudian juga mendunia. Dan jangan lupa ada salah satu tokoh Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Yang hingga saat ini namanya masih masyhur di seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab yang beliau tuliskan itu masih menjadi rujukan utama yang dipakai oleh ulama-ulama sedunia. Kenapa nggak itu? Gitu loh. Yang dijadikan identitas kita. Tapi ya kembali lagi saya bilang soal kajian, mungkin ada pertimbangan akademik atau apapun itu. Ini kan hanya pendapat pribadi Pak Iksan. Apapun itu, urgensinya adalah identitas ini harus segera ditetapkan. Karena ini berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan soal regenerasi, berkaitan dengan soal perilaku, terutama juga soal navigasi pembangunan. Ya, ya. Nah, ketika Pandi setuju ulama dan keberadaan yang menjadi salah satu identitas, bagaimana dengan kebanyakan ulama yang sekarang juga turun pada praktis politik? Ya itu tadi saya bilang, saya nggak mau menyentuh soal itu. Jadi yang saya inginkan justru urgennya adalah segera ditetapkan. Tapi kalau soal ulama tadi, saya rasa kita semua juga bisa melihat lah. Artinya ulama-ulama yang memang sangat punya marwah, punya karisma dan lain sebagainya. Dan itu kan rujukan masing-masing orang berbeda. Tetapi bahwa tanah Banten ini adalah menjadi tanahnya para ulama, itu semua juga sepakat. Bahwa tanah Banten ini adalah sumber ilmu, udah mengkaji agama, itu semua sepakat saya rasa. Ya. Jadi tidak ada perdebatan soal itu. Ya. Baik Pak Andi, terima kasih. Sahabat, rasanya kalau harus disimpulkan, krisis identitas di Banten lebih banyak disebabkan oleh para pemimpin yang memang tidak memiliki identitas terhadap budaya Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak Andi.